Silakan Om, silakan mulai. Ya, nah kita akan membaca dari Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Iya. Ya, cukup panjang. Eh, Bagaimana baiknya kita baca atau masing-masing sudah membacanya? Sebetulnya masing-masing harusnya sudah membaca Om. Oh Tapi ya, ya, biasanya mau dibacain. Kalau Om Andreas perlu bantuan, saya bersedia. ya, kita membaca saja secara bersautan. Ya Om. Saya mulai ayat 12, kemudian disambut ayat 13, selanjutnya juga saya 14, sambut lagi ayat yang ganjil. Siap, siap. Kita Siap mulai Om. Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apa urusanmu dengan aku sehingga engkau datang kepadaku untuk memerangi negeriku. Silakan ayat 13. Nama Raja Bani Amon kepada utusan Yefta. Orang Israel merampas negeriku. Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sungai Yordan. Ketika mereka keluar dari Mesir. Sekarang, kembalikanlah semuanya itu secara damai. Yefta kembali mengirim utusan kepada Raja orang yang Amon dengan pesan, ya silakan lanjutkan. Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas negeri orang Moab atau negeri Bani Amon. Ketika keluar dari Mesir, orang Israel melintasi padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kami melintasi negerimu. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengarkan. Mereka juga mengirim utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi dia pun menolak. Sehingga orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka melintasi padang gurun, mengelilingi tanah Edom dan tanah Moab sampai ke sebelah timur tanah Moab. Mereka berkemah di seberang sungai Arnon, tapi tidak masuk ke wilayah Moab, sebab sungai Arnon adalah batas wilayah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kami melintasi negerimu sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak mempercayai orang Israel yang hendak melintasi wilayahnya, yang menghimpun seluruh rakyatnya dan berkemah di Israel. Ya. Namun Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel yang mengalahkan mereka. Lalu orang Israel menduduki seluruh negeri orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah orang Israel telah menduduki seluruh wilayah orang Amori dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Jadi sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak merebut pada milik orang Israel itu? Bukankah yang direbut orang oleh Kamos oleh ilahmu, itulah yang kau miliki. Demikianlah segala yang direbut Tuhan Allah kami bagi kami, itulah yang kami miliki. Lagi pula, apakah engkau lebih baik daripada Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia bertikai dengan orang Israel atau memeranginya? Orang Israel sudah tinggal di Hesbon dan kota-kota kecilnya di Aror dan kota-kota kecilnya dan di semua kota kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak merebut kota-kota itu? Jadi, aku tidak salah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat salah terhadap aku dengan memerangi aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara Israel dan Bani Amon. Namun Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan Yefta. Nah, demikian firman Tuhan. Saya akan sedikit mengulang supaya kita disegarkan kembali mengenai kitab Hakim-Hakim ini. Nah, jadi kitab Hakim-Hakim itu sebetulnya berisi sejarah bangsa Israel
pasca kepemimpinan Yosua sampai munculnya apa yang disebut kerajaan Israel. Dulu Israel belum berbentuk kerajaan. Nah, Israel itu sudah berkomitmen untuk setia pada Tuhan pada pasca Yosua. Tetapi pada kitab Hakim-Hakim itu terjadi kekacauan, ketidaktaatan dan sebagainya. Dan kalau Yosua bedanya dengan Hakim-Hakim ini adalah kitab Yosua itu diawali dengan kemenangan, ditutup dengan pembaruan komitmen. Sedangkan kitab Hakim-Hakim itu beda sekali dengan kitab Yosua karena di dalam di dalam masa pemerintahan hakim-hakim itu Israel tidak punya raja. Mereka itu kacau sendiri, sekehendaknya sendiri. Sebenarnya kata hakim-hakim itu dari kata bahasa Ibraninya sopetim. Sopetim itu judicum. Dalam bahasa Latinnya judicum, yaitu para pemimpin bangsa. Jadi kalau kita membaca kitab hakim-hakim, itu lebih baik kita membaca ini para pemimpin. Ya, beda dengan hakim-hakim yang kita kenal di Indonesia ini. Kalau hakim-hakim yang di kitab ini adalah hakim-hakim yang menyelamatkan pemimpin yang menyelamatkan orang Israel secara militer. Karena Israel banyak ditindas. Jadi situasi itu setelah aman, mereka jadi pemimpin. Hakim-hakim ini memang sebaiknya kita lihat sebagai pemimpin-pemimpin itu. Jadi memang di sini ada banyak hakim dari Otniel, Ehud, Barak, Deborah, Gideon, Simpson, Yefta. Juga belum termasuk yang namanya hakim-hakim kecil. Kitab ini membahas suatu zaman yang kacau, yaitu setiap orang berbuat apa yang menurut dirinya benar. Karena apa? Ya tidak ada raja itu. Baru kemudian nanti pada zaman pemerintahan Saul itu di sana muncul raja. Kenapa Samuel yang dipandang sebagai hakim terakhir, kenapa dia tidak masuk di dalam surat-surat kecatatan hakim-hakim? Karena tidak Samuel itu selain hakim, dia juga sebagai nabi pertama. Ya. Jadi penulisan kitab hakim-hakim itu kalau mau tahu, itu ditulis setelah Yerusalem berhasil direbut kembali dari suku Yebus. Jadi ditulis pada zaman setelah Israel memiliki raja, yaitu Raja Saul. Kira-kira 1050 sebelum Masehi. Nah, tujuannya kalau kita menengok kepada ayat yang sebelumnya, Hakim-Hakim 11 ayat 11 sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang sebelumnya, itu di sana dikatakan Yefta dan orang Gilead. Ya. Sebenarnya ini Tuhan sedang menjawab teriakan umat Israel yang mereka itu ditindas oleh bangsa lain. Tetapi pada zaman Yefta ini beda. Yefta ini disebut pada ayat tadi, mulai ayat 1 sampai dengan 11 itu, dia anak perempuan sundal, anak pelacur. Yefta orang Gilead, ayat 1 ya, pasal 11, adalah seorang pejuang gagah perkasa, ia anak seorang wanita pelacur. Ayah Yefta ialah Gilead. Nah, jadi dia tuh anak seorang pelacur, lalu di ayat 3 disebut Yefta pun lari meninggalkan saudara-saudaranya, tinggal di tanah Tob. Di sana dia lontang-lantung bergabung dengan dia, dan orang yang lontang-lantung bergabung untuk mengajak Yefta merampok. Jadi Yefta ini anak pelacur, perampok, ya perampok. Dia ceroboh mengucapkan nasar. Nasarnya yang bodoh itu ditulis pada ayat 29 sampai 40. Jadi kalau dia mengatakan dia punya anak perempuan cuma satu, dia bernasar begini, kalau Tuhan menolong aku, maka anak perempuanku ini akan aku korbankan. Dan ternyata betul, anak perempuannya itu dikorbankan, dalam arti bukan dibakar seperti binatang, tapi akhirnya anak itu sesuai dengan janji Yefta, anak perempuan itu tidak menikah seumur hidupnya.
Jadi kitab Hakim-Hakim ini mengajarkan bahwa keadaan bangsa Israel waktu itu ditentukan oleh bagaimana sikap mereka kepada Tuhan. Jika mereka taat pada perintah Tuhan, keadaannya baik. Tapi tidak taat, ya mereka gagal dan penuh dengan penderitaan. Jadi kalau saudara-saudara tahu bahwa pemilihan para hakim ini tidak didasarkan pertimbangan kualitas rohani. Contohnya apa? Gideon itu pengecut yang menyebabkan Israel menyembah berhala. Tapi dipilih Yefta yang anak pelacur, dia perampok, dipilih untuk memimpin sebuah bangsa. Jadi ternyata tidak semua yang dipakai Tuhan itu adalah orang-orang yang sempurna. Oke, kita mulai dari ayat 1 sampai 4. Di situ tadi disebut Yefta itu anak pelacur, diusir dari rumah, menjadi penganggur, tetapi dia lalu bergabung dengan perampok-perampok. Ayat 5 sampai 11, Bani Amon, ya, Bani itu artinya keturunan. Keturunan orang Amon itu memerangi orang Israel. Tua-tua Gilead itu tempat kelahiran Yefta itu minta supaya Yefta yang dikatakan anak pelacur, perampok tadi menjadi panglima perang. Kenapa? Karena Yefta disebut di ayat 1, dia adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ya. Yefta bertanya, kenapa dulu saya diusir, sekarang dibutuhkan. Nah, jadi kalau Yefta mau, maka Yefta akan dijadikan kepala orang-orang Gilead. Dan ternyata Yefta bersedia. Nah, ayat 12 sampai 28 yang menjadi renungan kita itu bercerita tentang Yefta yang mengirim utusan ke Raja Bani Amon, bertanya kenapa Bani Amon itu memerangi Israel. Salahnya apa? Jadi ketika kami keluar dari Mesir, kami lewat dekat dengan daerah mereka, kenapa diperangi? Ya. Karena apa? Bani Amon merasa bahwa tanah batasan mereka, tanah mereka itu dirampas dari Sungai Arnon sampai Sungai Yabok, Sungai Yordan. Mereka minta dikembalikan. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya orang Israel tidak merampas tanah negara lain. Ketika keluar dari Mesir, lewat padang gurun, mereka minta izin ke Raja Edom. Numpang lewat, boleh tidak dalam perjalanan kami ke padang gurun. Tetapi ditolak. Lalu Israel tinggal di Kades. Kemudian setelah mengelilingi padang gurun, di situ Tuhan berkenan campur tangan. Kenapa? Karena umat Israel ditolak di sana sini dan umat Israel itu adalah umat pilihan. Akhirnya Tuhan campur tangan. Dia bertindak. Akhirnya Sihon dan rakyatnya dikalahkan. Israel itu bisa diam di antara wilayah orang Amori dari Sungai Arnon, Sungai Yabok sampai padang gurun Sungai Yordan. Nah, ayat 23-24, Allah merebut tanah orang Amori dari Israel. Ya, utusan bertanya kepada Raja Bani Amon, apakah akan ikut-ikut merebut tanah Israel? Karena yang direbut Tuhan Allah itu untuk kami. Itu milik kami. Ayat 25-26, Bani Amon itu ternyata tidak lebih baik daripada Balak. Ya. Mengapa kamu merebut? Jadi aku tidak bersalah karena engkau sendiri yang memerangi Israel. Tuhan menjadi hakim orang Israel dan kami, bangsa Amon. Tapi Raja Amon tidak mau mendengar. Itu saudara. Jadi renungan kita ini dari ayat ini adalah yang pertama, Tuhan itu bisa memilih orang tanpa
melihat kecacatan dari orang itu. Buktinya Yefta, anak pelacur, ya, dia distigma demikian. Dia berdosa karena jadi perampok, tapi dipakai Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat potensi dan kebutuhan untuk orang banyak. Jadi pertimbangan Tuhan itu beda dengan pertimbangan manusia, tetapi orang yang dipilih Tuhan itu tetap dalam kendali oleh Tuhan. Tidak seenaknya sendiri kalau sudah dipilih. Lalu catatan yang kedua, kesalahpahaman. Jadi orang Israel itu hanya lewat sebetulnya. Dalam rangka perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan. Cuma lewat, numpang lewat. Tapi disalahpahami akan merebut tanah orang-orang yang dilewati itu. Minta izin tetap didiamkan, ya. Dan akhirnya Tuhan menyelesaikan kesalahpahaman itu dengan campur tangannya. Saudara-saudara, yang ketiga adalah bahwa masalah yang tidak selesai demi melindungi umat yang dipimpin Tuhan sendiri dari Mesir ke tanah perjanjian, maka siapa yang menghalangi apa yang jadi kehendak Tuhan, itu akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Akhirnya Tuhan bertindak menyerahkan Sihon dan seluruh rakyatnya kepada orang Israel. Di ayat 21 di sana disebutkan bahwa namun Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel yang mengalahkan mereka. Jadi hati-hatilah dalam kita berkecimpung di lingkungan gereja, di lingkungan pelayanan, di lingkungan hal-hal yang rohani. Jangan sampai kita bermasalah, baik dengan gerejanya sebagai lembaga maupun dengan orang-orang yang di dalamnya. Tuhan pasti melihat dan Tuhan tidak tinggal diam. Itu catatan dari apa yang kita renungkan malam ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang akan memberikan kesaksian, silakan. Mari. Terima kasih, Om. Ya. Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari Pendeta Andreas tentang Yefta dan Bani Amon. Jadi diceritakan tadi secara ringkas, Bani Amon itu kan menyerang Israel. Terus Yefta ngirim utusan, apa urusan dengan kami? Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan itu, nambahin aja sebetulnya. Sejarah yang dibicarakan tadi itu dibuat berdasarkan kejadian pada bilangan 21 dan ulangan 2 ya. Tetapi sepertinya entah Yefta, entah penulisnya kisah ini yang selek gitu, keliru gitu, menukar orang Moab dengan orang Amori. Sebab wilayah yang menurut Hakim-Hakim 11 ayat 13 dan Hakim 11:26 itu direbut Israel bukan wilayahnya Amon, tetapi wilayah Moab. Betul. Dan Kamos yang disebut sebagai dewa Amon sebenarnya adalah dewa utama Moab. Sedangkan dewa utama Amon itu bernama Milcom, ya Om ya. Ya. Nah, mungkin itu sedikit komentar. Saya nggak berani mengoreksi kitab suci karena tertulis di sana begitu, tetapi sebenarnya begitulah menurut sejarah yang tercatat di bagian lain dari kitab suci ya, gitu. Ya, betul. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila ingin lebih mendalami dari apa yang dijelaskan oleh Pendeta Andreas tadi, silakan berdiskusi, mengajukan pertanyaannya. Monggo, silakan. Pak Mandra, mau menanyakan sesuatu, Pak Mandra, silakan Pak Mandra. Terima kasih Pak Jarwo. Iya, monggo. Saya melihat sih sebenarnya memang tanah itu bukan tanahnya Amon itu Pak. Yang saya baca memang
tanahnya orang Amori. Jadi bangsa Amon ini kayaknya salah Jadi gara-gara. ah, cari Betul. gara-gara juga. Tapi saya melihat di sini Yefta ini bagus juga. Dia masih mendahulukan apa perundingan ya Diplomasi. sebelum dia akhirnya perang juga ya. Jadi dia masih berusaha untuk apa namanya berdamai atau menjelaskan lah. Cuman yang ingin saya ketahui ini apa sih bedanya tanah yang diperoleh dengan merampas atau dengan yang satu lagi dengan perang, mengambil alih Hmm. tanah perang itu eh, pada masa itu apa bedanya ya? Merampas Hmm. merampas apakah diartikan seperti mencuri kalau perang itu menjadi sah itu mungkin itu yang Ya, saya ingin mengerti Pak ya. Pendeta. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Mahendra. Silakan, Om. Ya, ini memang ada bedanya. Kita masih ingat tidak kata yang dahulu, generasi yang dulu-dulu itu selalu berbicara tentang pampasan perang. Ya, pampasan perang itu adalah tanah sebagai hadiah dari kekalahan perang, lalu diserahkan kepada pihak lawan. Itu pampasan perang, itu tanah rampasan. Tapi kalau yang satu tadi, itu bukan pampasan, itu begitu ditaklukkan, maka otomatis wilayah itu menjadi milik dari si penakluk. Ya. Jadi tidak ada lagi perjanjian. Nah, karena saya kalah, maka saya harus menyerahkan ini. Karena di dalam hukum Yahudi itu ada. Jadi orang yang kalah itu harus menyerahkan apa ada. Sampai pada hal dalam hubungan keluarga pun, kalau orang itu kalah, dia tuh menyerahkan budak-budaknya, menyerahkan hartanya kepada orang yang dalam hal ini yang berkemenangan. Jadi memang dibedakan. Pampasan atau rampasan itu dilakukan karena kekalahan, karena ada perjanjian. Tapi kalau yang satu tadi, itu memang saat dia kalah itu otomatis menjadi milik daripada orang yang menang tadi. Itu yang dialami di dalam kitab Yefta itu yang demikian. Jadi mengapa mereka itu kok Yefta menanyakan loh, apa kamu juga mau merampas tanah kami juga? Hubungannya apa? Yefta mengatakan kami tidak bersalah ya, karena tanah yang kami diami itu sebetulnya kami waktu itu minta izin tuh lewat, tapi tidak diizinkan. Nah, kami akhirnya ada di tepi itu, di tepinya, bukan masuk belum. Kalau menurut catatan dalam tafsiran itu belum sampai masuk. Tapi mereka sudah mengatakan mereka mengklaim tanah kami gitu loh Pak. Oke, itu jawabannya. Mungkin tidak memuaskan ya. Kita melihat sejarah mengenai hak-hak pengalian itu dalam hukum Yahudi itu memang berbeda dengan hukum kita ya. Itu zaman kuno, caranya Itu, seperti itu. ini Ya, sebetulnya hukum internasional kuno ya, Om. Bukan kuno, hukum Yahudi ya. kuno, Betul. ya, kuno. Jadi penguasaan, seperti tadi Pak Mahendra, penguasaan tanah itu bisa diperoleh karena penaklukan. Ya, Dengan sengaja menyerang itu. Eh, seperti yang klaim tanah perjanjian itu. Kan tidak menyerang itu. Lalu ada yang pampasan perang, seperti yang Pak Andreas tadi sampaikan. Karena Pak Mahendra kalah, Pak Mahendra harus memberikan ganti rugi peperangan gitu. Pampasan perang itu. Tapi ada juga yang memang adu banteng itu. Kayak kuat-kuatan. ya, betul. Kalau menang aku dapat negerimu, kalau kau yang menang kau dapat negeriku. Nah, apa yang diperoleh orang Israel dari orang Amori itu sebetulnya kan hasil adu banteng. Orang Israel itu enggak pengen sebetulnya tanah orang Amori, pengen lewat aja. Ya, Tapi karena dia menolak, bahkan memerangi, Sihon itu memerangi, maka dianggap adu banteng, tanahnya dikena. Lah tiba-tiba sekarang ini tiba-tiba Bani Amon ngomong, kembalikan tanah yang kau rebut. Enak aja loh, gua nggak ngerebut tanah lu gitu. Ada satu hal yang rada aneh di kitab Yefta ini ya. Orang-orang di sekitar situ kan yang punya
dewa sembahan itu sering berpikir bahwa ketika mereka menyembah dewa Baal misalnya, atau dewa-dewa yang tadi itu, dewa itu memberikan tanah kepada mereka. Nah, Yahweh juga punya pemahaman Allah sebagai sembahan itu memberikan tanah kepada mereka. Padahal pemahaman kita, pemahaman teologisnya menurut yang dari janji Tuhan kepada Abraham kan nggak seperti itu sebenarnya. Tapi rada rancu di situ kayaknya ya, Bung ya. Sehingga Ya, perang dewa. itu juga terjadi dalam budaya kita. Jadi Ya. ada orang yang, maaf ya, baik budaya Tionghoa, budaya Jawa itu, kalau kami kelebihan rezeki, berlimpah rezeki itu kadang-kadang tidak dipahami ini dari Tuhan. Itu adalah karena kami pernah meminta kepada leluhur kami. Mereka bersembahyang di makam, lalu ngomong kepada leluhurnya minta ini. Nah, itu yang terjadi juga sampai hari ini. Antara iman dan tradisi itu kadang-kadang rancu juga. Padahal berkat itu datang dari Tuhan. Hidup itu datang dari Tuhan, bukan dari orang yang sudah mati, kita mintai berkatnya. Nah, itu konteksnya kalau mau dihubungkan ke sana demikian. Ya, Ya. oke. Terima kasih, Om. Ada Oke, lagi? demikian Pak Indra. Pak, Bapak jadi Ibu yang lain silakan. Pak Indra jadi mau lanjut. Pak tadi jadi Israel itu memperoleh tanah itu dengan pampasan perang, Pak ya, karena Iya. menang Bukan, perang, Pak ya. bukan. Nah, bukan. Dari adu banteng, dari perang itu menaklukkan. Iya, jadi pampasan perang kan, bukan merampas kan. Jadi dari hasil perang kan memperoleh Iya, tanahnya dari itu. hasil perang. Iya, ya, setuju, Pak. Pak, pampasan perang itu kompensasi, Pak. Ini tidak. Ini, ayo kamu kuat-kuatan sama saya. Kalau kamu kalah, ya negerimu jadi milikku. Gitu. Tanah yang kita persengketakan jadi milikku gitu. Kalau Iya, pampasan perang ya begitu. Perang selesai terus saya dapat itu, dapat itu, dapat itu, gitu. Kayak gitu, Pak. Beda ya. Jadi itu apa ya? Ya menang perang tuh. iya. Hasil menang perang gitu. Hasil Tapi menang perang. mungkin pampasan perang dengan rampasan mungkin beda, Pak, artinya, Pak. Memang beda. Nah, Beda ya. jadi bangsa Israel itu memperoleh tanah itu dari hasil kemenangan. Iya. Betul, Pak ya. Ya, bukan hasil merampas. Bukan. Ya, setuju, Pak. Makanya tadi disalahkan kan. Salahnya kau, aku minta izin kok nggak boleh, malah kau mau memerangi kami. Yo kami layani gitu kan. Preman Iya, bukan yang baru itu. Oke, Oke, Pak. terima kasih Bapak Indra. Ya. Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Pak Jaro. Pak Krisna, silakan Pak Krisna. Pak Andreas, saya mau tanya sedikit nih ya. Ya. Karena saya nggak terlalu jelas nih hubungannya kapan Hakim-Hakim ditulis dengan Kitab Ulangan. Karena kalau saya pernah ingat di situ bahwa waktu bangsa Israel akan diperintahkan masuk ke tanah Kanaan, memang kalau nggak salah tuh saya lupa di Kitab mana, memang hanya ada 7 suku, 7 bangsa yang boleh, yang memang diperintahkan untuk ditaklukkan kan. Sedangkan bangsa-bangsa di sekitarnya termasuk mungkin Edom, Moab itu enggak. Jadi yang kalau kita lihat di bilangan Ulangan 7, ada 7 bangsa, yaitu yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa ini yang lebih banyak, lebih kuat daripadamu. Dan perintah Tuhan, aku telah menyerahkan kepadamu dan sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan jangan engkau mengasihani mereka. Jadi ini kelihatannya yang saya pahami ini udah kayak apa ya, perang frontal antara perintah Tuhan untuk menghancurkan 7 suku ini, 7 bangsa ini kan. Tapi kalau kita lihat di sini di Hakim-Hakim yang tadi 19, Yefta ini, lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepada, izinlah kami melintasi negeri sampai ini. Kalau saya lihat di sini, apa mungkin konteksnya beda? Di Ulangan 7, bangsa Amori satu di antaranya yang harus dimusnahkan, tidak ada perjanjian. Tapi di sini Yefta minta izin, kompromi. Di mana korelasi? Apakah ini memang konteksnya beda, masanya beda, atau gimana nih? Saya ingin dapat penjelasan. Jadi dalam
tafsir itu memang begini ceritanya. Ada pada masa semuanya terjadi, itu tidak ada penulisan. Jadi apa yang dialami itu karena berdasarkan penuturan. Jadi apa yang tersimpan di otak, kemudian disampaikan kepada orang lain secara lisan, disimpan, kemudian baru pada awal berdirinya kerajaan, itu mulai semua yang terjadi itu ditulis. Jadi ada kalanya, maaf, terjadi simpang siur. Jadi mana yang sebenarnya benar yang terjadi? Karena sebagian itu berdasarkan penuturan turun-temurun dari generasi ke generasi, tetapi yang ada lagi yang mencatat berdasarkan sejarah yang dialami, sehingga di dalam catatan itu ada 3 saya baca di situ. Itu kitab Hakim-Hakim itu ditulis setelah tabut perjanjian dipindahkan dari Silo. Itu pada masa Eli dan Samuel. Tapi ada juga yang menulis itu ditulis pada zaman di mana belum ada raja-raja. Ada juga yang ketiga mengatakan saat itu Yerusalem masih dalam penguasaan suku-suku asing, suku Yebus. Nah, jadi kesimpulan dari para penulis itu, penafsir itu mengatakan kitab Hakim itu ditulis sesudah Raja Saul naik tahta. Jadi penulisan itu dulu bukan seperti kita di lembar kertas itu tidak. Penulisan itu kan di yang namanya papirus itu. Atau mungkin di batu peringatan atau apa, itu baru terjadi ketika Israel itu sudah memiliki raja. Atau ketika Daud sebelum menaklukkan Yerusalem. Catatan di sini agak beda. Yang satu menulisnya ditulis 1050 tahun sebelum Masehi. Yang satu lagi itu Daud menaklukkan sebelum Daud menaklukkan Yerusalem itu tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi catatan sejarah, kalau kita mau membaca catatan sejarah, itu memang antara penulis satu dengan penulis yang lain itu memang berbeda. Karena itu semua berdasarkan penuturan. Penuturan itu artinya bahasa lisan yang disampaikan dari keturunan kepada keturunan. Khususnya mereka orang-orang yang menguasai dan ada di dalam pemerintahan pada zaman itu. Memang kalau kita membaca sejarah itu bisa bingung. Tapi yang kita pelajari dari kitab suci kan bukan sejarahnya saja, tapi makna dari semuanya itu apa sebetulnya. Nah, itu yang mau dikatakan oleh yang namanya kitab suci, bukan kitab sejarah. Jadi dulu teman-teman saya juga demikian. Di sekolah teologi itu ada yang mengatakan akhirnya mereka keluar pada semester 1 atau 2. Karena apa? Mereka merasa ini sekolah apa? Sekolah pendeta atau sekolah bahasa? Begitu. Karena dalam seminggu tuh kami bahasa Inggrisnya tuh berapa jam ya waktu itu ya? 7 atau 12 jam. Belum lagi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, macam-macam gitu. Teman saya ada yang demikian. Lalu ada juga teman saya mengatakan ini belajar apa? Kok kita dari awal seperti anak sekolah minggu diajar cerita-cerita ya, sejarah katakan. Ya memang kalau kita mau belajar kitab suci kita harus tahu background sejarah sampai itu terbit apa yang campur tangan Tuhan sesuai dengan yang Tuhan nyatakan melalui sejarah yang terjadi. Memang demikian. Jadi kita jangan terbelit hanya pada sejarah. Tapi makna dari itu semua yang ditulis oleh Tuhan itu melalui Roh Kudus dan orang yang dipakainya itu apa? Ya. Gitu. Ya. Boleh nambahin ya Om? Ya, oke. Ya, seperti tadi yang diingatkan oleh Pendeta Andreas, apa yang disampaikan kitab suci sebetulnya adalah bagaimana peran Tuhan di Ya, dalam betul. membawa umatnya itu. Memang kadang-kadang agak sedikit rancu dengan sejarah umum, tetapi
Allah kita, Allah yang menyejarah itu ya menggunakan sejarah juga untuk memberikan hikmat kepada kita, gitu ya. Betul. Tadi kan disampaikan oleh Pendeta Andreas ada 3 anggapan. Kira-kira kapan hakim-hakim itu ditulis? Anggapan terakhir tadi kan mengatakan antara tahun 1050 sampai 1000 sebelum Masehi, zaman Saul dan zaman awal pemerintah Daud. Ada juga loh yang berpendapat bahwa itu ditulis pada masa Raja Yosia, kira-kira 621 sebelum Masehi. Tetapi menurut beberapa tesis yang lebih punya rujukan gitu, hakim-hakim itu ditulis dinyatakan nih di zaman Saul hingga masa pemerintahan awal Daud, kira-kira seperti itu. Sebelum tadi yang Pendeta Andreas sebutkan, suku Yebus yang di Yerusalem ditaklukkan. Yang menaklukkan suku Yebus di Yerusalem itu Daud. Jadi memang masanya itu antara Saul dan Daud. Jadi sekitar 1050 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi itu. Pak Krisna mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Om. Ada lagi? Mari Bapak Ibu yang lain, ada lagi kah?